Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Fuadi, rahimakumullah. Alhamdulillah kita bertemu kembali untuk melanjutkan program One Day One Ayah. Meskipun tidak benar-benar one day ya, karena uploadnya tidak bisa setiap hari lagi karena ada kesibukan yang harus bagi waktu. Tapi nggak apa-apa, programnya tetap kita kasih nama One Day One Ayah. Sobat Fuadi, rahimakumullah. Alhamdulillah, kita akan melanjutkan di hari ini untuk membahas ayat ke 29 ya, ayat ke-30 ya, ayat ke-30 di surat Al-Baqarah, di mana ayat ke-30 ini akan membahas tentang malaikat yang dalam tanda kutip berkomentar ya, atau ya iskal, janggal terkait dengan rencana Allah untuk menciptakan manusia. Bagaimana ayatnya? Mari kita bahas bersama-sama di Ngaji Fuadi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ini ayatnya cukup panjang, 3 baris, tapi kalau kita jadikan 2, agak repot juga motongnya di sebelah mana. Pokoknya kita ngaji saja. Wa ilqala, dan ingatlah ketika berfirman. Wa ilqala, dan ingatlah ketika berfirman. Perhatikan, di sini mengapa muncul kata ingatlah ya. Ini yang perlu kita tahu. Di terjemahan bisa kita lihat, di terjemahan Kemenak pun sama. Muncul kata-kata dalam kurung ingatlah ketika Tuhanmu ya. Dari mana ini kok tiba-tiba muncul kata ketika? Baik sahabat Fuadi rahimakumullah, sedikit saya jelaskan. Ini adalah kalimat isim yang maknanya adalah untuk dzaraf ya. Sekali lagi, ini adalah kalimat isim yang maknanya adalah dzaraf. Nah, dzaraf yang berarti keterangan waktu atau tempat, dalam hal ini keterangan waktu, ketika itu di dalam bahasa Arab tidak ada sesuatu yang tiba-tiba dzaraf, itu tidak bisa. Jadi ketika ada dzaraf maka harus dikira-kirakan adanya fi'il yang diterangkan waktunya. Oleh karena itulah nanti kita akan bahas ya, ketika ada khobar ya, khobar kok berupa khobar dzaraf atau jar majrur, itu disebut dengan khobar ghairu jumlah. Mengapa? Karena dzaraf itu pada dasarnya tidak bisa berdiri sendiri, dia harus menerangkan suatu fi'il atau yang semakna dengan fi'il. Maka misalkan saya ambil dalam bahasa Indonesia lah, contoh paling mudah. Misalkan seseorang dikatakan Zaid di masjid. Zaid di masjid. Apanya yang di masjid? Itu nggak bisa. Zaid dihubungkan dengan di masjid itu tidak bisa dalam bahasa Arab. Zaidun fil masjidi ya, atau Zaidun amamal masjidi, Zaid di depan masjid, dengan menggunakan dzaraf ataupun huruf jar majrur itu tidak bisa. Maka harus ada fi'il yang diterangkan atau fi'il yang disambung oleh dzaraf atau jar majrur ini. Oleh karena itu ketika ada orang ngomong menyatakan Zaid di masjid, yang dimaksud adalah Zaid ada di masjid. Jadi muncul kata-kata ada ya, ada ini kalau dalam bahasa Arab dinamakan istaqarra atau mustaqirun ya, istaqarra atau mustaqirun. Zaid di masjid, Zaid di depan masjid, maknanya Zaid ada di masjid, Zaid ada di depan masjid. Jadi yang di masjid, di depan masjid itu keberadaan Zaid. Nah, begitu pula di sini
ketika tiba-tiba muncul id, ini nggak bisa. Oh, tiba-tiba muncul id, mana fiil yang diterangkan oleh id ini? Mana fiil yang didzorofi oleh fiil oleh lafadz id ini? Oleh karena itu, maka di sini harus dikira-kirakan fiil yang dimaksud, fiil yang tidak nampak. Apa? Uzkur. Jadi di sini ayatnya kalau misalkan ditafsirkan menjadi wadhkur. Ya, wadhkur dan ingatlah. Ingatlah apa? Idqala, ketika berfirman. Nah, gitu ya. Jadi ketika berfirman nggak bisa, harus ada fiilnya dulu. Ay wadhkur, dan ingatlah. Jadi ada kalimat fiil yang tidak dibunyikan di sini, yang tidak dinampakkan, yaitu lafadz uzkur, ingatlah, ya. Wadhkur, dan ingatlah. Berarti ada uzkur yang dibuang. Nah, baik, kita lanjutkan. Wa idqala, dan ingatlah ketika berfirman, ya. Karena di sini adalah fi'il madhi, berarti boleh juga ditambahkan wa idqala, dan ingatlah ketika telah berfirman. Siapa yang berfirman? Siapa? Rabbuka, Tuhanmu. Wa idqala, dan ingatlah ketika telah berfirman. Siapa? Rabbuka, Tuhanmu. Lil malaikati, kepada para malaikat, ya. Bagaimana firmannya? Ini sungguh aku. Ini berarti kalau kita tulis misalkan pakai model penulisan modern, ini seakan-akan ada titik dua, ya, ada titik dua, terus ini petik, ini tanda petik. Ini adalah firmannya. Ini sungguh aku adalah ja'ilun, yang hendak menjadikan. Sebenarnya kalau dimaknai yang hendak, ya bisa juga, tapi yang jelas di sini ja'ilun ini kalimat isim, sehingga ada makna kepastian. Ini sungguh aku adalah ja'ilun, yang hendak atau yang pasti menjadikan fil ardi, di bumi, khalifatan, pada khalifah. Ya, ini berhenti di sini. Jadi firman Allah berhenti di sini. Ini berhenti di sini firmannya. Ini sungguh aku adalah ja'ilun, yang hendak menjadikan fil ardi, di bumi, khalifatan, pada khalifah. Aku pasti, ya, akan menjadikan di bumi nanti ya, khalifah. Qalu, nah ini Allah Rabbuka, Tuhanmu, ini berfirman kepada siapa? Kepada malaikat. Ya, perhatikan di sini Rabbuka, Tuhanmu. Tuhanmu di sini siapa dalam hal ini? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena ayat ini mukhatabnya adalah Rasulullah, sehingga ingatlah wahai Muhammad ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sungguh aku adalah zat yang pasti hendak menjadikan di bumi itu ada khalifah. Qalu, nah ini berkata, siapa mereka? Mereka di sini adalah malaikat, ya. Mereka di sini ini kelewat, tidak ditulis rujuknya. Qalu, berkata siapa mereka? Mereka di sini angkanya 3 harusnya, ya. Ini siapa? Mereka ini malaikat. Malaikat, kembali ke sini. Qalu, berkata siapa mereka? Malaikat. Ini perkataannya. Maka di sini tanda petiknya di sini. Ini perkataan malaikat. Ataj'alu, apakah akan menjadikan khalifah siapa engkau? Fiha, di sana. Di sana ini artinya di bumi, ard. Man, pada orang, yufsidu, yang akan merusak siapa dia? Man, fiha, di sana. Maksudnya di dalamnya, di bumi itu. Di sana, di bumi itu tadi. Wa yasfiku, dan akan menumpahkan siapa dia? Man, ad-dima'a, pada darah-darah. Wa nahnu, dalam keadaan, hal, ya, hal kita baca dalam keadaan. Wa nahnu, dalam keadaan bahwa kami adalah nusabbihu, bertasbih siapa? Kami, bihamdika, dengan memujimu. Wa nuqaddisu, dan menyucikan siapa kami, laka, kepadamu. Ya, di sini tanda petik berakhir ucapan dari malaikat. Malaikat menanyakan, apakah engkau akan menjadikan khalifah di
bumi itu pihak atau orang yang dia hanya akan merusak di sana di bumi itu. Wayasfiku, dan dia pihak yang diciptakan itu akan menumpahkan darah-darah. Wanahnu, padahal dalam keadaan padahal kami adalah senantiasa kami itu bertasbih dengan memujimu dan menyucikanmu laka kepadamu, ya. Maka kemudian Allah menjawab, qala, berfirman siapa dia, Allah atau Rabbuka, di sini ke angka 2. Qala, berfirman siapa dia, Rabbuka, ini firmannya Allah, ini sungguh aku adalah a'lamu, mengetahui siapa aku, ma, pada apa, la ta'lamuna, yang tidak mengetahuinya siapa kalian. Ini sungguh aku adalah a'lamu, mengetahui siapa aku, ma, pada apa, la ta'lamuna, yang tidak mengetahuinya siapa kalian. Sungguh aku ini mengetahui apa yang kalian tidak mengetahuinya. Baik Sobat Fuadi rahimakumullah, kita bahas kata per katanya terlebih dahulu. Wawu ini adalah huruf isti'naf untuk mengawali sebuah pengucapan atau pembahasan baru. Id tadi sudah disebut, id adalah kalimat isim, kedudukannya sebagai dzaraf, tapi dia ini mabni. Id ini isim yang mabni, mabninya mabni sukun, ya, tapi dia berkedudukan sebagai dzaraf. Dzaraf itu i'rabnya harus nasab, maka nasabnya hanya dalam mahal saja. Baik. Qala kalimat fi'il, fi'il apa? Fi'il madhi, hukumnya apa? Mabni fathah, karena apa? Tidak bersambung dengan dhamir rafa mutaharrik maupun wawu jamak. Fi'il selalu membutuhkan pada fa'il. Mana fa'ilnya? Fa'ilnya ini rabbuka, ya. Rabbuka, ya. Rabbu diidhafakan pada ka. Rabbu adalah kalimat isim, ya, di sini berkedudukan sebagai fa'il. Fa'il harus rofa, tanda rofaknya dengan dhammah karena isim mufrad. Kemudian di sini diidhafakan kepada ka, rabbuka, Tuhanmu. Nah, maka kaf ini adalah isim dhamir, hukumnya mabni. Ingat, isim dhamir hukumnya mabni. Kedudukannya apa? Kedudukannya sebagai mudhof ilaih yang disandari, ya. Mudhof ilaih i'rabnya jar, ya, jarnya tapi hanya dalam mahal. Baik, karena isim dhamir berhukum mabni. Lil malaikati, kepada para malaikat. Ini susunan jar majrur. Lamnya huruf jar, al malaikati majrur, i'rabnya jar, tanda jarnya dengan apa? Kasroh. Ingat, ya, di sini banyak yang terkadang salah. Malaikat dalam bahasa Arab itu adalah jamak taksir, makanya di sini kita kasih makna para malaikat. Jadi bukan malaikat saja, karena malaikat dalam bahasa Indonesia itu satu orang, ya, satu pihak, maksudnya satu pihak. Sementara dalam bahasa Arab malaikah itu adalah jamak, mufradnya malakun, ya, malakun itu adalah mufradnya. Kalau malaikat dalam bahasa Arab itu sudah bentuk jamak. Maka di sini jamaknya jamak apa? Udah ketahuan, tidak berakhiran wawun nun ya nun, tidak berakhiran alif ta, berarti bukan jamak mudzakkar, bukan jamak muannas, tapi masuk kategori jamak taksir. Jamak taksir tanda jarnya dengan kasroh. Baik, kemudian bagaimana firmannya? Ini sungguh aku. Ini ada inna yang bersambung dengan ya mutakalim wahdah. Ini ada, kalau ditepatkan lagi ini kurang tepat, harusnya kasrohnya ini warnanya merah juga, ya. Harusnya kasrohnya diwarnai merah juga, karena ini adalah nunnya ini masih nun huruf, masih nunnya huruf. Ini sungguh aku. Baik, inna bersambung dengan ya mutakalim wahdah, berubah menjadi ini. Baik, ini inna adalah huruf, hukumnya mabni. Ya-nya di sini adalah kalimat isim dhamir, ya, isim apa? Isim dhamir, hukumnya mabni sukun, tapi kedudukannya sebagai apa? Isimnya inna. Isimnya inna hukumnya apa? Nasab,
ya. Innallaha, nasab, berarti di sini ya, di sini juga nasab, tapi nasabnya hanya dalam mahal. Kemudian ini sungguh aku adalah ja'ilun. Ja'ilun ini kalimat isim sebagai apa? Ya, khobarnya inna. Inna tadi sudah punya isim, sekarang khobarnya inna itu i'rabnya harus rafa. Makanya di sini ditandai rafanya dengan dhammah karena isim mufrad. Ini sungguh aku ja'ilun adalah yang hendak menjadikan fil ardi di bumi. Fil ardi susunan jar majrur ya, biasa, menjadikan khalifatan pada khalifah. Khalifatan ini sebagai maf'ul dari lafaz ja'ilun. Perhatikan, ja'ilun ini isim tapi punya makna fi'il ya, yaitu yang hendak menjadikan. Dia masih menyimpan, masih punya makna fi'il. Maka disebut nanti dengan syibhul fi'li, kalimat isim tapi yang menyerupai fi'il karena masih memiliki maknanya fi'il, sehingga dia bisa untuk berefek ke sini membutuhkan pada maf'ul, yang maf'ulnya i'rabnya nanti harus nasab. Ja'ilun khalifatan fil ardi, aslinya begitu. Sungguh aku adalah yang hendak menjadikan khalifah di bumi ya. Baik, khalifatan ini jadi maf'ul bi dari mana? Dari ja'ilun ini ya. Maf'ul bi i'rabnya nasab, tanda nasabnya dengan fathah karena isim mufrad. Baik, sobat Fuadi rahimakumullah, kita di sini aja kita bagi menjadi dua, kita lanjutkan qalu ataj'alu fiha, kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Baik, ini kita terjemah terlebih dahulu. Dan ingatlah, dalam kurung wahai Muhammad ya, dan ingatlah wahai Muhammad ketika Rabbmu, Tuhanmu berfirman kepada para malaikat. Bagaimana firmannya? Sungguh aku adalah yang hendak menjadikan di bumi suatu atau seorang atau apa ya pokoknya begitulah ya, suatu khalifah. Nah, sini ya. Jadi sahabat Fuadi rahimakumullah, sebelum Nabi Adam diturunkan di bumi, karena ya adanya nanti kisahnya nanti, karena beliau waktu itu dilarang untuk memakan mendekati ya, dilarang wala taqrabah hadhihi syajarah, kamu jangan mendekati pohon ini. Tapi ternyata beliau mendekati dan mencicipi dari pohon itu. Nah, sebelum itu terjadi memang ini Nabi Adam sudah direncanakan untuk menjadi khalifah di bumi. Nah, maka disinilah ini nanti kita akan bahas terkait dengan takdir ya, terkait dengan takdir. Nah, maka di sini coba ya, kalau misalkan kita pertanyakan, berarti Nabi Adam diturunkan di bumi itu akibat dari dalam tanda kutip pelanggaran mendekati pohon terlarang, ataukah karena memang sudah direncanakan begitu, direncanakan untuk menjadi khalifah di bumi? Kalau kita lihat ayat ini, misalkan pun Adam tidak melanggar, ya tetap saja akan turun di bumi, karena memang direncanakan penciptaan Adam itu untuk sebagai khalifah di bumi. Nah, ini nanti pembahasannya cukup menarik, tapi kita lanjutkan pembahasannya di pertemuan berikutnya saja. Pertemuan kali ini kita baru mengawali di mana kita disuruh untuk mengingat ya Rasulullah, berarti kita juga disuruh untuk mengingat ketika Rabbmu, di sini tidak Allah disebutnya tapi Rabbmu, ingatlah ketika Rabbmu itu berfirman kepada malaikat, sungguh aku akan menjadikan suatu khalifah di bumi. Bagaimana kelanjutannya? Mari kita lanjutkan di pertemuan berikutnya pada program One Day One Ayah di channel Ngaji Fuadi. Semoga bermanfaat sahabat Fuadi rahimakumullah, dan semoga kita bisa lanjutkan di pertemuan berikutnya misteri dari ayat ke-30 surat Al-Baqarah terkait rencana Allah, rencana Tuhan menciptakan manusia di bumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.